Sebagai orang Katolik, tentu kita semua memiliki kitab suci yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari di rumah maupun di lingkungan. Mungkin kita pernah berpikir, mengapa kitab ini disebut kitab suci? Siapa yang menulis kitab suci? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat proses terjadinya kitab suci. Bukan proses terjemahannya ataupun proses pencetakannya, tetapi isinya. Oma, opa, ibu, bapak, orang muda Katolik dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Ada dua tahap proses pembuatan isi kitab suci. Tahap yang pertama disebut inspirasi, yaitu saat penulisan isi kitab suci oleh para penulis suci. Tahap yang kedua disebut kanonisasi, yaitu saat memutuskan kitab-kitab mana yang dinyatakan sebagai sebuah kitab suci oleh kuasa mengajar gereja atau magisterium gereja Katolik. Saya akan jelaskan yang pertama. Proses yang pertama yaitu inspirasi. Kitab suci bukan ditulis oleh satu orang, melainkan oleh banyak penulis suci. Inspirasi berarti proses di mana Allah campur tangan melalui Roh Kudus atas diri penulis suci. Apa yang mereka tulis merupakan kata-kata asli mereka, tetapi sekaligus juga merupakan wahyu Allah yang tidak mengandung kesalahan. Dengan demikian, maka pengarang kitab suci adalah Allah sendiri dan ditulis oleh para penulis suci yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kitab suci terdiri dari Perjanjian Lama, Deuterokanonika, dan Perjanjian Baru yang ditulis dalam periode waktu yang panjang. Urutan tahun pembuatan kitab-kitab tersebut diperkirakan sebagai berikut. Perjanjian Lama, kitab yang tertua yaitu kitab Ayub, ditulis pada sekitar tahun 1700 sampai 1500 sebelum Masehi. Kitab yang termuda, kitab Maleaki, ditulis pada sekitar tahun 430 sampai 400 sebelum Masehi. Kitab Deuterokanonika, kitab yang tertua yaitu kitab Tobit, ditulis pada abad keempat sebelum Masehi. Kitab yang termuda, kitab Makabe 1 dan Makabe 2, ditulis antara abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Perjanjian Baru, kitab yang tertua, surat 1 Tesalonika, ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Kitab yang termuda, Kisah Para Rasul, ditulis sekitar tahun 62 sampai 90 Masehi. Itu tadi inspirasi. Nah, sekarang proses yang kedua adalah kanonisasi. Istilah kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti tongkat pengukur atau standar atau norma. Proses pengkanonan ini dilakukan oleh para ahli kitab suci dan ahli bahasa yang dengan teliti memilah-milah banyak tulisan yang dianggap suci. Sejarah kanonisasi, yaitu proses terjadinya itu, yang pertama tempatnya di Konsili Florencia, itu tahun 1441. Yang kedua pada Konsili Trente tahun 1546. Yang ketiga, Konsili Vatikan yang pertama tahun 1870. Yang keempat, pada saat Konsili Vatikan kedua tahun 1965, tetapi itu hanya mengulang hasil konsili-konsili yang sebelumnya. Oma, opa, ibu, bapak, orang muda Katolik dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus.
terakhir saya akan mengutip kutipan dari Santo Hieronymus, yaitu ahli kitab suci. Tidak mengenal kitab suci dikatakan tidak mengenal Kristus. Jadi untuk mengenal Kristus kita harus mengenal kitab suci, atau dalam bahasa Latinnya disebut ignoratio scripturarum ignoratio Christi.